Kalian udah tahu belum? Kalau anak muda dari generasi Z atau Gen Z, kini menjadi generasi terbanyak di Indonesia. Kalau dari data sensus tahun 2020 sih, jumlahnya bisa mencapai 27,94% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nggak cuma generasi terbanyak, tingkah anak Gen Z yang kerap jadi sorotan. Karena Gen Z itu dikenal sebagai generasi melek digital dan memiliki perilaku agak ajaib, yaitu cuek dan malas karena lebih menginginkan yang instan. Ada yang nggak kalah menarik nih. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga menyebut kalau generasi muda ini punya kebiasaan ngutang. Makin miris lagi, mereka ternyata juga malas bayar utang. Aduh, mau ngutang tapi kok malas bayarnya ya? Kok bisa ya? Kabarnya si kebiasaan Gen Z suka ngutang ini disebabkan kemajuan teknologi. Banyaknya aplikasi digital dan mudahnya persyaratan membuat mereka lebih gampang untuk mengajukan utang. Adanya aplikasi belanja online dengan fasilitas layanan pay later membuat mereka mudah membeli dan membayarnya nanti. Alasan lainnya, anak Gen Z ini berada pada usia produktif yang bekerja dan memiliki pendapatan. Itu artinya, Gen Z ini memiliki uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Hanya saja, generasi ini nggak cakap mengatur keuangan, sehingga cenderung menjadi lebih konsumtif. Melihat kondisi ini, ada baiknya Gen Z membekali diri dengan pemahaman perencanaan keuangan, sehingga mereka bisa lebih selektif dan gak terjerumus dalam berutang. Tim Liputan, BTV. Ya, kalau gitu pemirsa, apa yang menyebabkan anak generasi Z atau Gen Z ini suka pada utang tapi nggak suka bayar? Betul sekali. Nah, untuk mengetahui lebih jelas nih Agung dan juga pemirsa, jurnalis BTV Bella Evangelista sudah bersama narasumber pengamat sosial Asep Suryana. Kita saksikan saja ya segmen khusus Kacamata Bella. Bella masih belum bisa dihubungi nih kayaknya. Bella. Tapi emang ya kalau misalnya kita bicara Gen Z ini unik-unik gitu ya. Betul. Beberapa kalangan di antara Gen Z juga disebut sebagai generasi strawberry. Karena katanya relatif tadi ya, asam manis gitu, lucu-lucu, penampilannya tapi lembek. Betul gitu. sekali. Mungkin lembeknya ini karena ketika mereka dewasa, tumbuh kembang, sudah ada digital, semuanya segalanya mudah. Ya. Jadi mereka kasarnya tidak merasakan kerasnya kehidupan. Iya, for the sake of mental health gitu ya. Betul. Mereka kadang-kadang udah mendingan gue quit aja deh dari kerjaan gitu. Daripada betul. kerjaan numpuk ini bikin stres, kemudian mental health gue keganggu gitu. Betul. Ada. Padahal kalau kita kan ada yang namanya diperjuangkan ya, ada memang kayak kita harus menuruti apa yang bos kita perintahkan dan kita ya udah karena itu kita sadar itu kerjaan kita. Sementara kalau Gen Z ini ya itu ada kasusnya yang kayak udahlah daripada nggak sehat mending kita di rumah aja gitu. Tapi unik kalau misalnya kita bicara soal Gen Z ya gitu, termasuk juga yang data terbaru dari OJK yang menyebutkan kalau ternyata Gen Z itu suka ngutang tapi malas bayarnya gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kita coba tanya lagi sama Bella. Ini Bella nyaut kan kira-kira kali ini? Bel? Selamat pagi. Tuh udah pegang duit lagi Bella. Wow, itu duit 2000-an buat apa tuh Bel? Agung Wilson, saya bingung nih ya. Pagi-pagi mau sarapan, apa yang manis sarapan tapi dapat 2000. Janji manis kali ya? Asik. Ini Agung Wilson, saya bingung ya. Kayaknya itu permasalahan yang umum dirasakan sama Gen Z dan juga milenial. Karena saban tiap awal bulan gitu ya, itu gajinya itu selalu ngilang entah kemana gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir ya Agung juga Wilson, kalau saya pikir-pikir gaji saya tuh sopan loh, karena tiap awal bulan tuh numpang permisi doang gitu, misi doang, karena cuma numpang lewat, jadi begitu masuk langsung keluar lagi, udah pusing saya. Nah sebenarnya saya pengen sini kayak jadi tren ya di kalangan anak muda itu melakukan pinjol, terus nggak bayar, nggak balikin ke pinjolnya gitu. Nah saya sebenarnya pengen daftar pinjol, tapi sebelum itu mending kayaknya saya tanya dulu kali ya ke Kang Asep, yaitu pengamat sosial, kira-kira sebenarnya boleh nggak sih kita tuh minjem ke pinjol meskipun udah terdaftar ke OJK, dan kenapa kemudian Gen Z itu suka banget minjem di pinjol, tapi kemudian nggak dibalikin. Nah saya udah sampai nih di rumahnya Kang Asep nih, saya ganggu dia pagi-pagi, mana kak orangnya? Saya buka dulu nih ya, bentar. Oke, selamat pagi Kang Asep. Lagi ngapain? Lagi ngeliatin pohon ini alpukat ya? Siap-siap. Oh, siap-siap juga. Kang Asep sini nih Kang Asep bareng sama aku nih, baik. satu frame kita berdua. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Agung dan juga Wilson ya Kang Asep. Katanya tuh Gen Z tuh suka banget loh minjem duit di pinjol terus nggak dibalikin. Mungkin dari Kang Asep sendiri selaku pengamat sosial, sebenarnya tuh boleh nggak sih kita tuh minjem di di pinjol meskipun mereka tuh ada yang berapa terdaftar di OJK Kang Asep? Ya. Jelas tidak boleh ya. Karena
utang itu kan harus mesti dibayar. Ya. Itu bukan hanya kaitannya itu besar itu dengan bahkan ada pengaturan dalam bidang keagamaan itu utang itu harus dibayar. Gitu. Utang harus dibayar berapapun nominalnya ya. Pokoknya, kecuali akadnya bukan utang. Oh gitu. Akadnya diberi. Nah itu nggak perlu dibayar. Nah tapi katanya kan ini Gen Z itu dari usia 19 tahun sampai 34 tahun ya Kang Asep. Itu menjadi salah satu kelompok usia yang paling banyak minjem, terus juga nggak balikin, akhirnya bikin kredit macet. Ini sebenarnya gimana sih Kang Asep? Nah kalau dari sudut pandang sosiologi, Gen Z itu hidup dalam dunia yang disebut dengan simulakra. Oke, dia apa membayangkan kenyataan, tapi sesungguhnya tidak real. Namanya simulakra itu. Dia membayangkan hidup itu harus keren, harus gaya, harus ikut trendy dan sebagainya. Nah karena dia jadi orientasi utama tuh hidup trendy itu. Nah, hedon itu ya istilah anak muda sekarang. Nah, hedon lah. Dia kelihatan harus keren. Nah, kenapa itu begitu? Karena mereka itu native dalam dunia digital. Jadi secara baru lahir aja mereka sudah akrab dengan dunia digital. Beda dengan generasi saya ya. Sampai sekarang pun saya kalau dunia digital mikir. Kalau mereka tuh enggak kan, kayak bernafas saja dunia digital. Nah, kenapa itu terjadi? Ini ada dua faktor. Pertama, dalam dunia digital kehidupan tuh pencitraan itu penting. Apapun dalam dunia digital pencitraan itu penting. Dari kata-kata, paling main gambar ya. Bahasa. Dan dunia digital itu intinya itu menurut seorang ahli itu dalam sosiologi itu harus ada keindahan, kemegahan, dan kalau kesedihan. Jadi kalau keindahan, kemegahan. Nah, pencitraan itu membuat mereka hidup dalam dunia simulakra. Kenapa simulakra itu terjadi atau kenyataan yang tidak real? Karena orientasi hidupnya menjadi berorientasi pada dirinya. Diri menjadi penting. Diri itu menjadi penting. Nah, gimana diri jadi penting? Coba kita lihat orang main game. Main game kan tuh fokus kan. Orang lain dianggap tidak ada. Lama-lama itu jadi kebiasaan, jadi karakter. Nah, ujungnya adalah ketika dia ikut kehidupan yang trendy, konsumtif, dia ingin memenuhi kebutuhan keinginannya sekunder ya. dan sebagainya tersier. Dan itu nggak mikir panjang, pokoknya keren. Berarti mereka itu udah minjem, nggak balikin pula, tapi bukan buat kebutuhan primer gitu ya Kang Asep ya? Ya, karena harus tren kan, harus keren, harus bercitra, harus FOMOS namanya. Jadi kalau gitu sebaiknya gimana di Gen Z ini? Nggak boleh minjem sekalian atau bagaimana kira-kira? Kalau misalnya ada yang minjem juga gitu aplikasi yang masih terdaftar oleh OJK, berarti nggak boleh juga atau gimana Kang Asep? Nah, idealnya memang Gen Z ini harus menata orientasi dirinya. Jangan sampai orientasi dirinya itu ada pada service ya, pada dirinya. Tapi harus memperhatikan juga orang lain. Kan ada dalam satu perintah keagamaan itu sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu kan berbalikan sekali dengan orientasi pada dirinya itu. Nah, kalau kita hidup ingin bermanfaat bagi orang lain berarti harus bisa berbagi dan sebagainya. Itu harus ditumbuhkan itu. Nah, harus ditumbuhkan itu dengan beberapa cara. Cara pertama regulasi pemerintah. Jadi pemerintah harus melakukan regulasi, kemudian juga harus melakukan kampanye publik. Kemudian dari pihak pinjolnya sendiri ya, pinjol itu kalau bisa, tapi emang susah ya. Mereka kan bisnis ya. Justru mereka nyari gitu ya? Bisnis, nggak peduli itu apa. Ya kalau bisa ada tanggung jawab sosialnya lah. Masukin misalnya keyakinan bahwa bagaimana bisnis tidak riba. Supaya bisnis itu juga bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya semata-mata cari keuntungan. Yang ketiga masyarakat sipil. Nah masyarakat sipil ini ada 3 hal yang bisa dia lakukan. Pertama, dia berusaha untuk menekan pemerintah akan bikin regulasi ya, supaya menyelamatkan anak-anak itu jangan sampai terjerat pinjol, kemudian bisa punya masa depan dan sebagainya. Yang kedua jadi watchdog buat pinjol, jadi mereka berisik dan sebagainya ya, mengkritisi. Yang ketiga bikin kampanye juga dia, sosialisasi. Yang keempat keluarga, harus ada pendidikan dalam keluarga, ketahanan keluarga. Terakhir dan yang paling penting anaknya itu sendiri. Harus ada kesadaran dari diri sendiri. Agar dia keluar dari selfish itu. Karena dunia digital itu mendorong kita untuk selfish. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya udah terjerat sama pinjol mau gimana? Bahkan banyak loh ini ya di media sosial bilang, udahlah nggak usah bayar segala macam. Itu gimana menurut Kang Asep sendiri? Nah, ini ada 2 elemen ya dalam soal hutang pinjol. Hutangnya sendiri dan bunga berbunganya itu. Nah, kalau hutangnya mungkin harus dipikirkan untuk dibayar. Tapi kalau bunga berbunga itu sebaiknya ada intervensi pemerintah atau kampanye publik supaya dana itu tidak bunga berbunga, tapi emang hutangnya itu mesti bayarlah hutangnya, mungkin sedikit kelebihan nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai mutar dan sebagainya sampai menjerat dan sebagainya.
Nah peristiwa ini kan banyak ya, peristiwa hutang, kita hutang berapa, bayarnya harus berkali-kali lipat. Karena logika pinjol itu, mohon maaf ya, ini yang saya saksikan ya, dan saya dengar di sekitar daerah sini, itu kayak rentenir. Oh, nelponin terus ya? Iya, dia ada logika berbunga-bunga itu. Bunga berbunga. Itu sangat menjeratkan. Kayaknya makanya Gen Z punya mental kuat deh, karena diteleponin terus sama rentenir tiap hari. Kalau mental kuat karena dia harus survive. Iya. Dia harus survive kan, apalagi anak Jabodetabek, orang Jabodetabek harus survive gitu kan. Kalau kelihatan loyo dan sebagainya, dia harus bersaing dan sebagainya, dia harus punya mental. Oke nih Kang Asep, berarti saya nggak boleh pinjam ke pinjol ya? Saya pinjam 10.000 Kang Asep buat beli bubur ayam boleh? Boleh. Kembali ke studio Wilson dan juga Agung.